Kedelapan, setan walhan, alladzi yuwaswisu fil ibadah. Setan walhan ini menggoda kita agar was-was dalam ibadah, was-was dalam sholat. Kadang-kadang angkat takbir berulang-ulang, Allahu Akbar, kurang mantap, Allahu Akbar, kurang mantap. Nah, itu setan walhan itu. Termasuk wudu. Udah wudu lagi, udah wudu lagi. Nah, coba ini biasanya anak muda, Pak, yang mengalami itu. Lihat anak bujangnya. Kalau begitu dia kena gangguan setan walhan. Biasanya begini, kita habis wudhu ya, kok kayaknya yang bleb-bleb, sesuatu ada gelembung yang keluar. Itu bukan kentut, biarin aja. Biarkan saja, itu setan. Mungkin setannya nyelimpet di sana kali ya, Pak. Nyelip di situ setan. Itu setan walhan, biarkan saja. Sahabat sampai nanya, ya Rasul, kami ragu betul, kami ini batal atau tidak? Kata Nabi, tidak batal. Rasa-rasa buang angin ya Rasul, tidak batal, kecuali kalau ada baunya atau ada suaranya. Ya kalau suaranya sampai but, ya jelas batalnya, Pak. Oh, ngeden ini. Angin itu nggak bisa sembarangan keluar, Pak, nggak bisa. Angin itu nggak bisa dengan sendirinya keluar, nggak bisa. Angin itu baru bisa keluar kalau dibuka jalan. Makanya bapak-bapak duduk begini nih ya. Itu walaupun kembung perut pengen buang angin nggak bisa, kecuali dibuka jalan, duduknya agak miring dikit. Makanya kalau sudah ada yang miring-miring begini, buka jalan tuh, lihat, buka jalan, siap-siap aja itu. Atau ngeden kan, ngebom sekalian. Iyalah, kalau ngebom itu kita sama begini nggak mau ngebom. Apalagi ibu-ibu lagi masa PDKT itu kan, mau dilamar calon suami, ngempet banget itu. Masuk bapak-bapak ini dulu waktu masih PDKT, eca-eca ada yang nelpon keluar, padahal ngempet buang angin tuh. Begitu sudah nikah, ngembak depan muka bininya. Tapi kalau kata dokter Aisyah Dahlan, kentut suami depan istri itu salah satu bagian dari kemesraan. Iya. Makanya ibu-ibu kalau suami kentut ngebom jangan marah. Itu mesra namanya. Ya biar pas balas aja lagi nggak apa-apa, Bu. Ya balaslah biar seimbang. Kan bagian dari kemesraan yang sedemikian rupa. Jadi setan walhan, hati-hati. Pokoknya begini, jangan diulang. Karena kalau diulang bahaya, Pak. Saya pernah nangani beberapa orang sampai gila gara-gara ini. Ragu-ragu ini sampai gila, depresi total. Jadi bukan nggak bisa diruqyah, setan itu kan susah diruqyah. Kalau jin kan enak ngeruqyahnya, tapi kalau setan agak susah karena was-was yang dia tanamkan. Sampai orang ini berhenti sholat, saking stresnya dia. Gimana nggak berhenti sholat kalau puluhan kali harus wudhu? Saya sudah yakinkan ini tidak batal, wudhu saja, sholat saja, lanjutkan, tetap saja. Akhirnya karena dia maksa, dia operasi ke Jakarta. Karena udahlah, dokter saraf ponis ini ponis itu, operasi, pulang tinggal nama. Sudah ajal juga barangkali ya. Tahu sendiri di sini dioperasi kan. Padahal itu kerjaan setan walhan. Kuncinya cuma satu, jangan pernah diulang. Kuncinya cuma satu itu. Kedelapan, setan walhan, alladzi yuwaswisu fil ibadah. Setan walhan ini menggoda kita agar was-was dalam ibadah, was-was dalam sholat. Kadang-kadang angkat takbir berulang-ulang, Allahu Akbar, kurang mantap, Allahu Akbar, kurang mantap. Nah, itu setan walhan itu. Termasuk wudu. Udah wudu lagi, udah wudu lagi. Nah, coba ini biasanya anak muda, Pak, yang mengalami itu. Lihat anak bujangnya. Kalau begitu dia kena gangguan setan walhan. Biasanya begini, kita habis wudhu ya, kok kayaknya yang bleb-bleb, sesuatu ada gelembung yang keluar. Itu bukan kentut, biarin aja. Biarkan saja, itu setan. Mungkin setannya nyelimpet di sana kali ya, Pak. Nyelip di situ setan. Itu setan walhan, biarkan saja. Sahabat sampai nanya, ya Rasul, kami ragu betul, kami ini batal atau tidak? Kata Nabi, tidak batal. Rasa-rasa buang angin ya Rasul, tidak batal, kecuali kalau ada baunya atau ada suaranya. Ya kalau suaranya sampai but,
Ya jelas batalnya Pak. Oh ngeden ini. Angin itu nggak bisa sembarangan keluar Pak, nggak bisa. Angin itu nggak bisa dengan sendirinya keluar, nggak bisa. Angin itu baru bisa keluar kalau dibuka jalan. Makanya bapak-bapak duduk begini nih ya. Itu walaupun kembung perut pengen buang angin nggak bisa. Kecuali dibuka jalan, duduknya agak dikit. Makanya kalau sudah ada yang miring-miring begini, buka jalan tuh, lihat. Buka jalan. Siap-siap aja itu. Atau ngeden kan, ngebom sekalian. Iyalah, kalau ngebom itu kita sama begini nggak mau ngebom. Apalagi ibu-ibu lagi masa PDKT itu kan, mau dilamar calon suami, ngempet banget itu. Masuk bapak-bapak ini dulu waktu masih PDKT, eca-eca ada yang nelpon keluar. Padahal ngempet buang angin tuh. Begitu sudah nikah, ngembat depan muka bininya. Tapi kalau kata dokter Aisyah Dahlan, kentut suami depan istri itu salah satu bagian dari kemesraan. Iya. Makanya ibu-ibu kalau suami kentut ngebom jangan marah. Itu mesra namanya. Ya biar pas balas aja lagi nggak apa-apa Bu. Ya balaslah biar seimbang. Kan bagian dari kemesraan yang sedemikian rupa. Jadi setan walhan, hati-hati. Pokoknya begini, jangan diulang. Karena kalau diulang bahaya Pak. Saya pernah nangani beberapa orang sampai gila gara-gara ini. Ragu-ragu ini sampai gila. Depresi total. Jadi bukan nggak bisa diruqyah. Setan itu kan susah diruqyah. Kalau jin kan enak ngeruqyahnya. Tapi kalau setan agak susah. Karena was-was yang dia tanamkan. Sampai orang ini berhenti sholat. Saking stresnya dia. Gimana nggak berhenti sholat kalau puluhan kali harus wudhu? Saya sudah yakinkan ini tidak batal. Wudhu saja, sholat saja, lanjutkan. Tetap saja. Akhirnya karena dia maksa, dia operasi ke Jakarta. Karena udahlah, dokter saraf ponis ini ponis itu, operasi, pulang tinggal nama. Sudah ajal juga barangkali ya. Tahu sendiri di sini dioperasi kan. Padahal itu kerjaan setan walhan. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah diulang. Kuncinya cuma satu itu.